Halo teman-teman, kali ini kita ngobrol dengan Mas Fajar AF, orang yang berada di belakang penerbitan buku. Beliau adalah bos percetakan utama Offset. Mas Fajar, ya. Salah satu yang menarik buat saya kemarin adalah Januari kemarin ya, tanggal 27 ya. Mas Fajar bikin event penghargaan, semacam penghargaan gitu ya, untuk para penerbit gitu, baik yang ada di Jogja maupun yang di luar Jogja gitu. Jadi mitranya Mas Fajar diundang untuk memberikan penghargaan gitu. Nah, gagasannya itu bagaimana itu Mas kemarin? Jadi ada satu ini ya, tiba-tiba itu muncul pemikiran bahwa kita itu udah berjalan sekitar 14 tahun, terus setiap 14 tahun itu selalu kan kita ke internal, penguatan tim dan lain-lain, penguatan ya semua tim kita lah, selalu tim yang kita kuatkan. Terus kemudian muncul pemikiran padahal yang terpenting itu adalah pelanggan. Dan akhirnya oke juga itu kalau kemudian kalau kita mampu kita ngelakuin setahun internal, setahun eksternal. Jadi semacam reward gitu ya Mas ya? Ya, itu bentuknya semacam, karena itu sangat singkat ya. Itu gagasan yang muncul tiba-tiba dan kemudian dieksekusi dengan cepat. Jadi waktu itu kita memilih cara yang juga simpel. Penting 2021 kemarin harus terapresiasi. Kalau kemudian 2 tahun lagi konsepnya apa, kemudian akan kita evaluasi ulang bentuknya bagaimana, ke pelanggan konsepnya apa. Bahkan pikiran kita lebih jauh dari itu, tidak cukup hanya apresiasi yang sifatnya simbolis kayak gitu, enggak, tetapi ada hubungan pelanggan dan percetakan. Sebenarnya hubungan penerbit aja, penerbit dengan percetakan itu memang satu rangkaian kerja sampai ke distribusi ya, kalau ada reseller atau apa ya, rangkaian kerja yang tidak terputus. Tetapi mereka punya logika kerja yang sangat jauh berbeda. Nah, hari ini kotak-kotak ini terkotakkan sendiri. Industri cetak itu tidak pernah mau tahu penerbitan, problem penerbitan. Kemudian apalagi industri cetak nggak peduli harga buku berapa dijual, membeli berapa, sehingga industri cetak itu bermain sendiri. Nah, ini sebenarnya kita itu mengajak biar ini aku nggak bisa nyebut ekosistem ya, cetak. Jadi takut aku nyebut ekosistem. Yang penting aku sebagai cetak yang kunci kunci high cost-nya ada di situ, itu mencoba untuk mencari solusi-solusi di cetak agar supaya industri cetak juga untung, tetapi juga penerbitan itu nggak mati. Menarik. Nah, kemudian reseller bisa kerja dengan baik karena harganya terjangkau dan lain-lain. Nah, ini artinya akan lebih jauh ke depan nanti. Dari yang Januari awal itu akan kita gagas lebih intens lagi, fokus ke penerbit pelanggan, biar supaya nanti terjagalah hubungan siklus ini, siklus kehidupan antar penerbit dan percetakan Tapi ya itu nggak mudah. Benar Mas. Nah, tidak mudah, benar. Dan bahkan ya itu Mas, jadi buat saya ini untuk percetakan ya, karena percetakan kan orang hitungannya kan ini di sistem di bisnisnya ya Mas ya. Betul. Nah, hampir bukan tidak pernah berpikir mungkin ya, tapi mungkin kerepotan udah ngurusin yang teknis lah ya. Jadi nggak sempat berpikir soal bagaimana mengumpulkan sejumlah penerbit yang bermitra gitu ya, dengan utama, kemudian memberikan ruang bersama gitu, terus kemudian memberikan penghargaan gitu. Nah, menurutku itu sesuatu yang mahal gitu. Makanya kemarin Mas Fajar saya bilang, jika kumpul-kumpul ini aja itu sudah mahal gitu Mas.
kumpul antar penerbit aja itu bisa mengumpulkan sekitar 50-an penerbit ya. Itu nyaris nggak mungkin dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai penerbit atau apa gitu. Nah, utama bisa melakukan itu gitu. Itu apresiasi yang luar biasa kalau dari saya itu Mas, salah satunya. Kita juga sebenarnya di luar prediksi kita sih. Sebenarnya untuk berpikir itu kita memang berpikir panjang. Bahwa kita juga melakukan apa ya? Ya kalau Mas Foto bilang juga sebuah kemampuan yang luar biasa. Saya sendiri yang nggak ngerti bisanya kayak gitu. Hasilnya kaget juga ya Mas. Iya kaget. Yang penting kita niatnya baik. Iya. Bahwa ini harus ada keterjagaan, harus ada komunikasi, bahwa bisnis harus untung, tapi biar semua bisa berjalan terukur semua. Nah, sementara memang dari proses pembangunan sistem internalnya utama itu memang berlika-liku dan sudah mencapai 90% stabil. Timnya juga sudah mulai mempercayai perusahaan sebagai nafkah kehidupan mereka. Itu kan kunci pokok membangun industri kan paling berat adalah meyakinkan tim bahwa perusahaan ini mampu menghidupi tim itu. Nah, dengan seperti itu maka PR terbesarnya adalah menjaga relasi. Salah satunya ya Mas. Salah satunya. Terus yang kedua karena kita banyak penerbit itu telah berjasa pada kita. Mau tidak mau telah berjasa. Apakah itu ada sama-sama menguntungkan? Pasti ya. Tapi berjasa karena mempercayai kita, mengedukasi kita, membuat kita jadi lebih bisa, gitu-gitu. Sehingga itu yang harus aku juga mengucapkan banyak terima kasih dengan acara kemarin. Yang penting niat saya tidak ada sebuah kompetisi yang kasar itu kan. Semoga bisa Mas? Akrab. Aku ngasih harga kemahalan yang bisa dikomunikasi. Aku salah ngitung juga bisa ditoleransi. Lo bener. Bener ya. Lo apa yang dicari Mas? Tapi ini jadi semacam bentuk terima kasih gitu ya dari. Terima kasih. Karena penerbit yang datang itu menurut saya juga itu bentuk terima kasih mereka ke Utama Mas. Jadi saling berterima kasih ini. Ya Mas. Kita Mas. Tapi kan ya Utama itu sebenarnya kekuatannya itu sebenarnya bukan di modal yang besar. Kita itu memang tidak punya uang besar ataupun investor, funding dan lain-lain nggak punya yang. Tapi yang penting kekuatan modal kita adalah taat pengaturan keuangan aja. Nah dari situ kok ya ada anggaran yang memang sering dilakukan untuk internal kita geser ke eksternal. Dan alhamdulillahnya eksternalnya juga yang agak dulu udah antar sesama teman udah nggak mau kangen ya karena COVID Iya benar. Karena COVID ya Mas ya. Itu tiba-tiba ada momen yang baik, mungkin mereka juga rindu toh. Iya. Karena yang mengundangnya, karena yang mengundang Utama. Serius Mas. Artinya kan gini tuh, dari jumlah undangan itu kan tidak sampai 10% yang tidak datang kan. Pasti dengan alasan yang ini Mas, yang nggak memungkinkan dia datang karena hujan juga kondisi waktu itu ya. Tapi kan dengan kondisi yang begitu Mas, 90% lebih tuh orang yang datang. Jangan-jangan mungkin di Prambanan Jazz saja Mas. Karena Utama itu. Karena saya berpikir gini, tadi itu di luar kemudian percetakan ini urusan bisnis, tapi kami sebagai penerbit itu kan berhubungan dengan Fajar secara pribadi gitu loh. Jadi nyaris kita tidak merasa antar penerbit dan percetakan gitu loh Mas. Tapi antar personal gitu loh. Jadi kami minta bantuan Mas Fajar gitu posisinya kan tentang teman-teman. Itu yang saya balik Mas itu. Selalu salah besar dan itu tak buat mindset tim. Selama saya menjadi penerbitan selalu sebenarnya mereka lah yang memberi jasa, memberi nafkah kepada percetakan. Terus pertanyaannya para percetakan adalah minta tolong penerbitan minta tolong ke percetakan. Aneh kan? Iya benar. Lucunya lagi kadang-kadang percetakan yo tak tulungi. Iki bisnis apa? Ini bisnis apa? Itu kan dalam mindset bisnis keliru.
bahwa nggak boleh sampai pelanggan itu minta tolong. Kitalah yang terima kasih sama pelanggan. Benar. Selalu itu tak tanamkan ke teman-teman, meskipun kita ada keterbatasan, pasti ada trouble, ada ini, tapi budayakan terima kasih karena mereka telah memberi dengan cara maksimalkan, ya terukur semuanya, terus pelayanan yang baik. Sehingga apa ya, pembangunan mental utama itu selalu karena kita jasa, kita melayani. Iya menarik. Jadi kadang-kadang aku itu jadi nggak enak kalau minta tolong itu, pasti tak jawab makasih mas, itu jadi saya ya minta tolong. Loh, kita nggak bisa kerja ya tanpa ada orderan dari teman-teman. Gitu. Nah, tapi memang ini mas, tadi yang saya bilang, saya mewakili teman-teman ini ya, terutama kita yang di Indie sih mas. Jadi pertama salah satu tempat buat teman-teman penerbit Indie ya, bisa saling ketemu di sini gitu. Kalau tidak, oh si ini lagi nyetak buku nih, oh si ini lagi nyetak buku nih. Jadi cukup ringan tangan gitu. Dan personal banget. Ringan tangan itu tukang mukul. Enggak mas, enggak bawa apa ya mas ya. Ya naik metode bisnis hari ini nggak bisa ya mas, karena kita akan memilih untung besar dalam waktu sekejap atau untung kecil tapi akan berjalan panjang. Nah kita memilih untung kecil berjalan panjang, artinya sebenarnya kompromi apa ya artinya kita nggak perlu berapapun nilai, yang penting HPT kita segitu, ataupun tiba-tiba mereka memaksa untuk ini cepat. Kalau itu memang di kondisi kita mampu dan nggak perlu harus uang kemudian biaya kita naikkan, ya nggak perlu. Iya. Nah, menurut aku ada hukum alamnya sendiri sih, sehingga apa ya, tegur sapa bisnisnya terjadi. Tegur sapa bisnis terjadi, interaksi terjadi, itu satu hal ya. Tidak ada dusta di antara kita. Udah. Maksudnya gini, aku juga tidak pakai aji mumpung. Iya. Buat teman-teman juga menjaga kita bisa berjalan itu apa ya, rutinitas time-nya juga membaik. Itu aja sebenarnya. Dari situ ya kita sisihkan aja. Sehingga kita apa ya, kita memang kalau aku membantu aku itu malah dibantu, dinafkahi mereka gitu. Tapi ya polanya kita nih kayak ini mas, kayak Gojek nih mas, jadi korelasinya ya. Utama ini pemilik usaha Gojek gitu, nah ini itu kita ini sopir nih, mitranya utama gitu. Loh, itu arahnya yang akan tak buat ya. Iya. Benar menarik itu mas. Yang penting gini, di antara kita independen sendiri, teman-teman juga silahkan mencoba ke mungkin pergerakan lain juga. Oke, kita enggak. Yang penting apa? Kita sportif. Apa yang bisa kita lakukan, kuatkan tim, visi perusahaan dipahami tim, terus kemudian kemana arah perusahaan ini, tujuannya apa, tim harus benar-benar tahu, sehingga connect, sehingga nanti apa ya, tahu rasa cinta ya mas. Tidak bisa berpaling kan. Wah, ini dia Mas Fajar punya marketingnya itu menjaga relasi. Iya, ya ngalir aja lah mas. Terus yang kedua ya suka dukanya ya banyak, tapi ya nanti kita cerita sampai di sana kita. Aku sebenarnya mau main ke GPS nih ya. Besok main kita. Ini mas, 14 tahun sekarang masuk tahun 15 ya? Tahun 15 mas. Gimana ceritanya berdirinya Utama Offset ini mas? Oke. Sebenarnya ini itu desain awal Utama Offset itu adalah sub usaha kita saja. Karena waktu itu kita punya penerbitan, kita punya distribusi. Lengkap itu, ya? Lengkap. Waktu itu punya IP Gramedia juga, Bibuabi dan lain-lain. Tuh, cuman banyak hal yang tak renungkan dengan tiga usaha dalam satu rangkaian ini. Memang orang dahsyat kalau jadi ya, tapi kayak sulit sekali umpamanya keterbatasan intelektualku ya. Wah itu terus itu jalan 2 tahun.
Itu sendirian Mas, tahun berapa itu Mas? Itu cuma jalan 2 tahun, sekitar tahun 2007 sampai 2008 lah, awal 2008. Tapi Utama Offset udah jalan. Sudah ada sendiri, ya? udah ada, tapi nggak serius. Jadi cuma punya satu mesin toko. Mesin toko dulu awalnya ya? Toko sudah punya ya? Sudah punya. Oke. Nah toko satu itu, tapi akhirnya nggak fokus, langsung distribusi saya matikan, penerbitan tak matikan. Nama penerbitnya apa dulu Mas? Lukita. Oh Lukita, saya pernah dengar Lukita. Bukan Leotika ya? Iya. Lukita ya. Leutika Pro. Itu sendiri juga Mas? Sendiri. Duluan mana Mas, penerbitan atau cetak? Nah itu sebenarnya penerbitan, tetapi kita sudah punya order cetak. Jadi kita masih outsource. Iya. Baru tak putuskan 2018 ini harus 2008 itu 2008 itu ini harus hilang nih biar maju. Biar fokus satu aja ke cetak. Dan terlihat dari tiga bisnis yang berjalan ini, kayaknya ini yang lebih masuk akal nih gitu. Yang paling mungkin nih. Betul. Yang lebih waktu itu yang lebih situ lagi ada problem yang tak alami sendiri. Penerbitan itu kecil, yang apa lagi, maaf indie ya, notabene indie. Lu kita ini indie juga dulu. Oh iya indie. Ya. Udah masuk Gramedia ya bro. keren. Nah itu waktu itu belum meriah online. Iya benar. Jadi waktu itu masih marketing itu arahnya masih ke toko offline, toko mayor. Iya benar. Nah itu salah satu waktu itu mulai tahun 2011 teman-teman sudah mulai melirik online dan ada reseller. Saya banting setir ke percetakan dengan mindset bagaimana mematahkan konsep cetak oplah dikit, oplah banyak. Oke. HPP masuk dan untung. Iya. Nah waktu itu sebenarnya 2011 itu kita sudah punya arah ke situ. Jadi pilihan kita waktu itu tidak membangunkan singa tidur atau tidak punya perpustakaan yang gede-gede itu harus bersaing enggak, tetapi cuma berpikir bagaimana buku bisa dipajang di toko itu paling enggak standar dengan teman-teman itu sama, harga terjangkau dan teman-teman bisa mencetak dengan oplah yang tidak gede jumlah. Dulu kan syaratnya harus 1.000, 2.000. Iya. Kerepotan ketika ini ya retur ya. Penerbit lele malah rambayar cetak. Oh, iya toh. Karena terlalu tinggi dan high cost. Iya benar. Nah, Utama Offset itu lahir dari pemikiran jane malah memotong itu ya. Mencetak sedikit kualitasnya wis paling tidak offset sudah di bawah yang gede atau paling rapodo gitu ya, paling sama. Dan harga bisa dijual itu terjangkau dan untung. Bah, berangkat dari pemikiran itulah kemudian Utama Offset desain beberapa konsep. Ya, dari pengalaman sering nyetak keluar terus dari pengalaman ngerti jual buku ke distributor itu harus berapa ribu, dengan pengalaman punya penerbitan sendiri pusingnya minta ampun. Itu sehingga mencoba untuk memberi pemikiran ternyata bisa. Aduh maaf. Dulu sempat cetak 150 eksemplar itu offset. Itu bisa. Harga pun bisa dijual. Iya. Nah, sekarang masih bisa Mas? Masih. Masih cuma agak mahal dikit dari hitungan POD kita. Iya. Nah, sekarang memang paling safe di 200. Iya. Tapi cukup bagus lah 200 sudah offset. Iya. Nah rahasia itu dibongkar, kita cari dan memang ditemukan rahasianya. Keren. Dari berarti 2008 ya Mas ya? 2008. Kantornya dulu di utara sini ya? Di utara. Di jalan kios. Kios itu dia. Kios. Jadi dulu itu kalau sering orang datang ke kantor ada kerennya itu datang itu ternyata anak pulang sekolah SD itu anak-anak naik sepeda 3 dodok Mas. PS-nya udah buka. Oh iya tuh. PS bro. Itu sempat ya? Sempat lah. Lucu-lucu lah. Tapi dulu bukan fotokopian kan Mas? Bukan. Oh oke. Karena saya tahu Utama ini pertama karena dulu Sunli kan kos di utara sini. Betul. Pelanggan setianya Sunli. Sunli selalu ngomong soal utama gitu.
Jadi dia pamer dia bisa menghitung POD. Nah, Subli bisa menghitung POD dari Mas Fajar. Ya, dia pelanggan setia dia, pelanggan utama. Termasuk yang awal-awal ya? Awal. Termasuk awal. Sempat toko dia. Masuk toko. Jadi dulu itu perusahaanku itu nek percetakan itu ada yang nggak bayar 5 juta itu udah runtuh. Di awal ya Mas? Oh di masa awal ya? Namanya sebulan. Ketahan ya? Ketahan 5 juta gitu ya. Itu runtuh. Ibaratnya wis kelepok-kelepok gitu. Iya. Karena siklusnya berputar ya Mas ya? Dan ternyata tren ke situ. Jadi kok sebenarnya ada sejarah lama ketika di tahun 2000-an 3 itu bagaimana tidak tergantung sama pasar Gramedia itu sudah dimulai dengan penerbit-penerbit kecil, tapi gagal terus. Salah satunya Melibas dulu. Melibas lewat komunitas, itu terus. Iya. Nah, seiring waktu adanya online. Terus kemudian aku mencoba arahkan menyupport buku-buku yang online, bukan buku-buku penerbit mayor gitu. Nah, kok arahnya itu dan teruji di tahun COVID kemarin. Luar biasa malah COVID kemarin kita. Order gede juga ya Mas ya? Ya karena online yang hidup. Iya benar. Tetap jalan ya. Iya, tetap jalan. Sempat tersendak tapi ya nggak panjang. Iya. Teruji fakta realnya di COVID, toko-toko offline harus ditutup karena nggak boleh dikunjungi dan lain-lain gitu. Iya. Dan peraturan yang sangat ketat ya. Dan itu ternyata produksi penerbit itu berproduksi buku untuk online-nya tinggi. Iya, benar. Dan tumbuh. Jadi sekarang kalau ditanya 9, ya aku bilang ya anggap aja lah paling aman lah. 70% pelanggan yang pernah tatap muka. Oh iya tuh, dari total ini ya, dari total pelanggan ya. Ya, dan itu semua di luar kota. Artinya aku nggak pernah tahu wajahnya ya. Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Ketemu lewat WA, ketemunya cuma uang transfer dan barang nyampe. Ada kemarin status baru Mas Fajar soal orang transfer. Hati-hati. Itu modus. Banyak sekarang teman-teman percetakan kayaknya ya diserang itu. Iya. Tapi ini Mas, pandemi tadi Mas ngomong pandemi. Justru di awal-awal pandemi yang saya tahu ya, memang tiba-tiba minat orang terhadap buku karena di rumah gitu ya, di rumah saja gitu ya. Orang belanja buku online segala macam. Nah, di utama ini nggak pengaruh ke jumlah pelanggan baru gitu nggak Mas? Banyak Mas. Memang banyak yang baru ya? Banyak dan saya banyak dan lebih varian lagi. Jadi dari individu dari ini udah mulai menyasar ke daerah-daerah. Jadi udah mulai menyasar ke wilayah-wilayah yang notabene bukan wilayah. Jangan-jangan utama punya marketing di situ. Marketingnya itu teman-teman pelanggan yang lain. Saling menyebarkannya. Ya, semoga kalau kita berbuat baik pasti teman-teman tidak beratlah memberikan kebaikan. Atau jangan-jangan ini Mas Fajar, pola utama di luar manajemen perusahaan ya. Nah, Mas Fajar kan juga ini ya sebagai mantan aktivis lah ya dan itu juga spiritnya berangkat dari itu juga kan. Karena saya tahu misalnya Mas Fajar juga mengurus penerbitan dulu, ikut menjualan segala macam kan. Artinya pola dengan teman-teman terutama yang indie ya, bukan yang pemerintah ya. Polanya ya komunitas gitu. Saya melihat ada upaya membangun jaringan semacam itu gitu. Nah, aku sih sudah menyampaikan bahwa aku tidak lebih dari tukang cetak. Tetapi bahwa saya pernah ke penerbitan, pernah ke pemasaran, problem mereka jadi tahu, soalnya pernah terjun sendiri, pernah ngalami sendiri repotnya kayak apa, untungnya berapa, bayar royalti penulis kenapa gitu, itu udah lengkap lah. Bagaimana pengiriman dan lain-lain itu. Tapi ada tips ini nggak penipu pencetakan. Jadi apa ya? Jadi tujuannya agar supaya distribusi berjalan baik, ya aku harus menjaga teman penerbit yang order ke aku. Aku harus berpikir harga produksi biar penjual tidak terlalu kesulitan menjual. Jadi Mas Fajar sampai berpikir soal bagaimana harga di pasar juga ini ya. Ya, karena kan tahu cara penghargaan harga. Iya. Jadi tahu tadi
wis ngeri ya sekarang harga udah segini, nah harga segini jadi segini gitu. Jadi bagaimana rumusnya ketika makanya kita memilih nggak usah pakai infrastruktur mesin yang mahal, tetapi mesin yang middle aja, jangan yang high. Kuati tim, kasih teknologi, itu maksudnya tim gitu. Ya, salah satu kata jadi sehingga ketika material dikutunturin nggak mungkin, tapi beberapa jasa ketika ini cuma dijual dan lain-lain, kita bisa memberi kompromi harga fleksibel. Iya. Karena arahnya, aku pernah ngalami menjual. Mending sekarang anak online seminggu 100 itu loh. Kalau dulu pas offline itu gama 10 aja udah bagus banget sebulan. Iya, benar Mas. Wah, luar biasa itu. Sekarang seminggu 100 online duitnya datang. Itu kan ngeri gitu. Dengan seperti itu harapannya biar licin lah. Iya. Biar licin, jalan terus, bergerak terus, sehingga ya tumbuh. Lagian juga saya dengar ada pembayaran, ada tempo segala juga. Ya aneh-aneh kok. Ada perlakuan khusus juga untuk sejumlah penerbit gitu. Maksudnya, yang ini ada trik nggak sih Mas untuk berhadapan dengan masing-masing penerbit? Pasti diperlukan beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Makanya saya marketingnya, tidak ada tim lain. Iya. Langsung. Ya, karena eksekusinya ya selera-selera. Iya, benar. Kalau lewat tim kan nanti tim harus menunggu kebijakan peraturannya gimana gitu kan, nggak bebas dia mengambil. Iya. Langsung eksekusi gitu. Jadi langsung ke saya. Nah itu ya kan tergantung saya dengan siapa, bagaimana. Jelas kalau teman-teman ada di luar Jogja pasti kita tidak bisa melepas barang sebelum uang dibayarkan. Ya. Jelas juga ada yang sudah lama nggak bayar, ya kita cuma mikirnya ya wes lah, ini mengukur perusahaanku bangkrut nggak kalau nggak dibayar dia. Kalau kata Gusmu, ini kata kunci dari Mas Fajar, boleh nggak bayar tapi jangan lari. Gusmu ya, benar. Terus aku bilang masalahnya kita takut sama Mas Fajar karena nggak enak, masalahnya nggak ditagih. Nah, jadi kita sudah malu sendiri ketemu. Pas gitu loh. Gitu kata Gusmu kemarin. Iya. Ya itu kan Mas, besarnya ini bukan hanya saya. Jadi punya tim yang hebat. Itu besarnya ini, saya itu hanya menggerakkan tim, mengisi otaknya visi misi, arah ke depan dan bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian memberi etos kerja yang kuat, tegas. Ya sedikit ora beres memang saya sering keluarkan. Oke. Berarti tapi yang kuncinya beres, ya. Iya, bertahan dengan Mas, harus kita apresiasi. Iya. Semuanya harus diapresiasi, semua harus diperhatikan. Aku lebih baik bekerja 2 orang dan menolak order daripada bekerja dengan banyak orang tapi kacau di dalam. Nah itu menurut aku kuncinya. Aku ya tadi ini besar bukan aku sih, sebenarnya tim orang teman pastilah gesekan ada ya, tapi bisa menumbuhkan bahwa gesekan tidak pada berakhir perpisahan. Iya. Menciptakan perusahaan dicintai tim itu. Jadi sering ya gesekan dengan tim, tetapi kan tetap kembali, tetap sayang sama sini. Nah itu kita ciptakan iklim. Wah itu. Jadi tak pikir karena percetakan ki beda banget sama penerbitannya. Penerbitannya anggota, deadline pun nggak bisa. Kalau percetakan kan jelas target karya. Iya. Karya ada. Karya harus rampung gitu. Jadi ya kudu bener-bener luweh nganu lah. Luweh peka. Tapi gini Mas, dari banyaknya pelanggan gitu, rata-rata ini ya, pelanggan yang tetap ya. Apa? Rata-rata pelanggan yang tetap ya. Tetap. Bisa saya kategorikan tetap persentasenya 70%. Oh. Yang cuman 1-2 acara ABC itu dikit banget itu 10%. Yang lainnya kalau instansi pemerintah ya gonta-ganti lah. Iya. Gonta-ganti. Tergantung siapa yang pegang. Apa Mas? Yang paling ini Mas, ada nggak titik di mana misalnya utama mengalami problem berat gitu? Ada Mas. Di problemnya apa biasanya? Jadi
problem berat adalah ketika apa yang kita kembali lagi ke internal. Ketika apa yang telah kita masuki, pemahaman dan perusahaan tidak pernah memberi janji. Perusahaan hanya memberikan sebuah pemahaman dan logika dasar masuk akal. Orang-orang hebat itu nggak mungkin akan disingkirkan. Orang-orang hebat itu akan dijaga. Sehingga ketika tim sudah hampir membentuk 90% teamwork yang bagus, selalu ada aja orang-orang yang di depan briefing gitu tapi tiba-tiba ada aja yang sering goyang. Jadi ketika kita sudah melangkah untuk berpikir yang lain, harus turun lagi untuk merecover terus, dan itu perlu 10 tahun. Kalau dibilang utama saya berani keluar itu karena 90% ini sudah stabil. Dulu itu ya kelakuannya tim ngeri lah. Walaupun kita kan tahu semua itu orang-orang cetak-cetak loh. Kelakuan operator, kelakuan ya semua perilaku. Jadi gini, aku kemudian menyimpulkan secara pribadi dari pengalaman bahwa tidak ada seseorang pun yang bercita-cita jadi tukang cetak. Kalau bos cetak aku aja itu kesasar. Bukan cita-cita ini kesasar ini. Jadi bos dan karyawan juga. Tidak ada tulisan saya kepengen jadi operator cetak, saya kepengen jadi tukang finishing. Jadi artinya profesi ini adalah profesi yang ditemukan di jalan yang kepepet. Pilihan jalan terakhir. Sehingga nalar mereka kemudian nalar seadanya juga. Karena mereka opo wae tak kerjake. Nah, padahal produksi buku itu perlu orang-orang bukan hanya tenaga yang kuat, pikiran kuat, logika kuat, IQ rata-rata ya 8 lah, 7-8. Karena dia harus ngerti, kalau ini aku bermasalah nanti kesana masalah. Kalau ini sampai nggak perfect banget, nanti resikonya di sana jadi nggak sempurna. Ukurannya berapa ngerti. Itu baik operator sampai potong itu kelihatan kerja dengan keras itu. Dia juga harus punya daya nalar yang matematis yang tinggi. Jadi untuk menemukan itu sulit sekali. Nah, ketika orang-orang pinter cetak itu, para tenaga yang pinter itu kemudian bisa jadi ngibulin bosnya. Kayaknya ini sudah menjadi klise. Ada aja. Nah, kita mampu menaklukkan itu. Pada akhirnya Bahkan pada akhirnya yang tiba-tiba pergi keluar pamit balik gitu lagi. Kita harus minta balik lagi. Kita terima, cuma pertanyaannya satu. Anda keluar melanggar prosedur itu, yang Anda pikirkan apa di perusahaan? Kenapa mau kembali lagi? Karena yang kita cari kejujuran. Ketika rasain lo kalau nggak ada aku gimana? Kayak gitu, itu kita buang. Tapi kalau dia memang ada sesuatu hal yang eksiden keluar karena persoalan-persoalan ini dan mengakui kesalahan di depan tim, kita terima. Jadi banyak orang yang kadang-kadang nyepelein tim, ya kudune tim ya kadang-kadang ditegasi, kadang-kadang di apa? Jadi kuncinya memang di situ, Mas. Di tim ya, Mas ya. Artinya pelanggan ini masih bisa dicari gitu ya. Tapi kalau tidak punya tim yang solid ini akan susah ya. Dan itu selalu runtuh terus. Apalagi targetnya, Mas ya. Dari ini, kemudian Mas Koto itu order besok jadi. Masa sih? Operator cetak didatangi ke rumah mohon-mohon untuk nyetakin. Yang punya itu bosnya atau operatornya itu sering terjadi ya. Saya sering dengar itu, Mas. Soal susahnya mencari operator gitu. Untuk menaklukkan itu perlu 10 tahun ya, Mas. Memang rumit ya, Mas ya. Ya, jadi kalau ada yang sudah kerja di sini dan dia keluar, pasti ada problematika. Memang aku kelihatan keras, tetapi aku kelihatan marah dan lain salah perjanjian. Aku tegas. Iya. Masih tegas bahwa utama hati itu. Itu perilaku dia. Gitu. Nah, nanti kalau dia belum bisa kita poles di dalam. Asal attitude oke. Dan dia mau belajar. Nah, itu problem utama di kita dalam perjalanan itu. Jadi bukan soal order sepi ya, Mas ya. Benar. Sampai itu apa ya?
Ya itu memang sulit karena ini bisa kita lakukan. Nah situ sementara kita punya prinsip kekeh tim-tim yang bagus sama ini harus kita kerjakan sendiri. Bukannya kita nggak percaya sama luar, selalu beberapa kali ketika keluar connecting hasil itu nggak seperti yang kita inginkan. Paham ya? Nggak serasa gitu loh. Satu hati. Kalau di sini kan hasil sana jelek, potong kelihatannya jelek, pasti laporan dulu. Oh, oke. Terus ragu, cek komputer. Ini tuh tingginya berapa, bawahnya berapa, kok bisa gini nih? Dicek komputer. Oh ya udah filenya kayak gitu kok. Oke. Nah, coba kalau ke sana ya langsung bablas saja kan. Maksudnya langsung hasilnya bablas saja gitu loh. Paling tidak kita kalau luput langsung cek situ, ada trouble kita telepon ke pelanggan dulu. Ini di mana kesalahan dan lain-lain. Nah, kalau ada kasus kayak begitu Mas Fajar, gimana Mas Fajar menghadapi misalnya ini fotonya salah nih gitu? Oh ya Mas, kalau di kita jelas, kalau kesalahan yang masih secara di pihak kita pilihannya banyak. Langsung ke saya pasti. Iya. Pertama bisa kita ganti, kedua bisa kalau negosiasi ya potong apa? Potong harga ya, turun harga gitu kalau ya. Kalau mau. Iya. Dan kita cari yang paling mudah. Tetapi itu larinya langsung ke saya. Soalnya teman-teman nggak bisa. Enggak, iya benar. Ya. Dan pelanggan akan jengkel ketika ini dilempar-lempar. Benar. Nah, yang jadi problem selalu muncul ke pelanggan itu sampai detik ini memang tak akui itu warna. Tak cover. Benar. Itu tak akui. Bisa salah di kita. Iya. Bisa salah juga di pihak desain. Iya. Di kita salahnya satu, memang teknologi kita belum canggih sekali, masih manual. Iya. Kita mengandalkan kemampuan operator untuk mengatur aturan yang sudah didesain sana. Cuman teman-teman sana juga ada kesalahan. Cara melihat covernya lewat layar monitor. Belum pernah di print dulu ya? Ya di print akan tidak sama, tapi tidak jauh beda. Iya. Memang ada ya Mas, geser ya Mas ya. Dan misalnya warna merah nanti geser kasih warnanya menjadi agak. Karena apa? Sekarang aku tanya Mas Koto kan sebagai penerbit. Desain cover warna merahnya Mas Koto yang dilihat dari layar atau di mana? Layar. Ya udah. Layar itu belum menjawab CMYK, padahal teorinya warna itu CMYK. Iya. Nah, ketika layarnya Mas Koto juga akan dipindah di komputer yang lain, nanti warnanya berubah lagi. Benar. Oke. Nah, ini memang problem umum, bahkan percetakan yang punya teknologi canggih pun ketika minta sama layar dia akan nolak. Oh, dia jadi kecuali layarnya dia udah kalibrasi, udah connect gitu udah. Jadi kalau mau mencetak terutama offset dan teman-teman kepengen warna perfect, kasih tahu. Soalnya kita harus menggait kerjasama dengan cetakan yang punya teknologi canggih. Oh, ini covernya dipindah, diorderkan ulang ya, diorderkan lagi. Tapi ya, itu memang ada harga lain, berbeda ya. Cuman juga tidak bisa menjamin akan maksimal. Benar. Tapi bahwa itu kita memasukkan ke tempat yang tercanggih ya gitu. Sana pun nggak bisa jamin akan pas dia dengan itu. Tapi paling tidak meminimalisir keraguan. Nah, ini teman-teman, ini juga keluhan ini kadang-kadang bukan hanya di penerbit Mas, tapi permintaan penulis. Betul, aku tuh paham itu. Jadi kok berubah sih ini? Nah, itu juga kadang-kadang gini, penulis kadang-kadang belum teredukasi juga gitu loh. Bahwa lihat berubahnya dari mana, layar ya jelas, kecuali ya seharusnya ada buku CMYK kan. Iya. Warna hijau ini ditemukan pertemuan kuningnya berapa, merahnya berapa, hitamnya berapa, terus magentanya berapa. Jadi ada bukunya memang. Nah, ketika jenengan cuma lihat Corel ambil klik terus warna ini ya dia itu proporsinya CMYK-nya berapa. Lebih tragis lagi, mereka nggak paham itu sistem cetak kita mengenal CMYK, mereka mengenalnya RGB rusak. Oke, benar. Iya. Lebih parah lagi, teman-teman ngirim pakai JPG. Harusnya apa? PDF dengan file asli. Masternya. Okay. Karena JPG itu hanya meringankan beban, tapi untuk akurasi cetak lebih ngeri lagi. Oh, ketajamannya juga berubah ya, Mas? Udah nggak karuan. Hasilnya udah nggak karuan. Kalau saya sebagai penerbit sih Mas, tapi memang itu keluhan utama soal ini ya, soal iya, saya sendiri sadar.
Saya nggak jadi persoalan karena saya buta warna, Mas. Yang kerasa itu kemudian adalah penulisnya komplain. Saya Asem. saya aman. Kalau saya komplain ke percetakan biasanya itu kan komplain dari penulis, bukan karena saya penerbit. Jadi kamu mengajak kita untuk mendoakan cuma pelanggan buta warna. Aman soalnya. Tapi itu sebenarnya bisa dikomunikasikan aja. Iya memang ada tipe warna karena gini Mas, saya punya kasus buku ini ada jenis warna yang memang pola pergeserannya itu memang akan jauh gitu, akan jauh sekali karena jenis warna yang dia gunakan. Karena ini warna campuran mungkin ya. Betul. Jadi warna-warna ketika warna yang sulit dikendalikan dalam cetak itu magenta. Magenta ya. Magenta itu merah, itu blok full pun akan kesulitan. Operator siapapun itu memang warna yang karakternya unik. Sudah dari dasarnya itu udah unik. Apalagi kalau sudah kayak Anda kenal buku abu-abu, agak sentuhan biru sama merah itu. Saya bisa membayangkan sih Mas. Iya. Itu pasti akan mengalami perbedaan warna geser-geser gitu. Tapi tidak semua, tapi intinya potensi beda-beda warnanya. Iya. Kadang-kadang juga gini Mas, kalau cetak buku banyak gitu, 100.000 gitu misalnya Mas. Kadang-kadang memang ada tipe ini Mas, saya bisa melihat kan ketajaman. Ada yang berbeda kadang-kadang. Yang ini lebih tajam, yang ini kurang. Itu karena dari balik ke warna atau karena proses kerja itu proses pekerjaan. Itu jelas. Ada beberapa konsistensi pengamatan hasilnya operator nggak maksimal. Yang saya tahu itu selalu itu Mas. Kalau soal perbedaan warna saya nggak tahu apa nih beda. Nggak bisa. Tapi kalau terang gelapnya saya bisa lihat. Iya. Itu. Nah terang gelap juga iya ya. Pucat beningnya itu belum tentu di operator. Tapi bisa dari ini juga ya, file masuk ya. Iya, dari desainer awal ketika memilih warna ini itu percampuran CMYK-nya memang ya sembarangan juga. Lihatnya di layar monitor yang bening. Ini kan layar kita bening ini. Ini nanti belum tentu enggak sebening itu ya. Bening itu. Itu salah satu menurut aku orang desainer yang sudah berpengalaman sudah mengerti ini dan cari warna-warna yang aman. Iya. Pasti cari warna atau yang aman. Minimal warna dasar gitu ya. Atau minimal itu diimagekan menjadi foto gambar. Itu selalu akan aman. Tapi kalau itu sudah kayak di blok warna, itu selalu problem. Oke. Nah, itu kayaknya banyak belajar dari Mas Buldan. Mas Buldan gimana Mas? Ya, paling tidak warna-warna yang dia mainkan meskipun sulit tetapi banyak ilustrasi gambar. Menurut aku dari net dicetak resikonya nggak begitu. Aman, lebih aman ya. Oke. Mata Bangsa. Teman-teman bisa lihat cover Mata Bangsa. Maksudnya aman. Iya, di warna ya, permainan warna ya Mas ya. Iya. Oke. Ya. Kalau image itu lebih aman. Image itu menjadi kendala kita saat ini yang belum berani kita expose. Soalnya ini perdebatannya panjang. Iya. Nah, salah satu nenek aku sendiri teknologi yang agak canggih, mungkin sudah berani diekspos. Iya. Karena kan kalau misal salah satu di warna atau potong segala macam kan ya kita biasanya kan ya akan menyalahkan percetakan biasanya langsung Mas. Ini kok ya bisa jadi juga percetakan belum support, tetapi percetakan yang sudah support pun tidak berani menjamin. Iya. Pun di saya bagus persis gitu nggak berani. Pasti nggak ada yang berani jamin cetak di saya persis. Pertanyaan kedua, print on demand sama hasil cetak itu pasti beda. Jadi tintanya aja udah beda. Beda ketika ya, nanti proofingnya pakai printing, kemudian kepengen dicetak offset, itu juga akurasi tepatnya itu nggak ada geser. Nah itu apalagi saya bayangin kan buat katalog para pelukis. Benar itu. Iya. Iya. Itu paling deg-deg sih, itu paling aman. Hati-hati itu ya. Lebih ke printing ya. POD. Printing aja kadang-kadang ya nggak stabil tuh Mas. Jadi ya wis
pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga tidak rewel, Semoga tidak trouble. Semoga warnanya nggak geser jauh ya. Kan ngeri tuh pekerjaan seperti itu kan. Benar-benar. Karena itu mainnya di ini ya, berwarna dan yang dijual itu memang oleh ini ya katalog ya. Iya. Benar. Jadi sebenarnya argumen alasan dari percetakan itu tidak ingin hanya sebagai pembelaan diri. Iya, benar. Memang ada salah, kita ada kelemahan nih. Iya. Kita kurang support nih tentang ini, tetapi tidak bisa sehebat apapun teknologi ini juga ngandalin layar juga nggak bisa. Nah, ini harus dimaklumi oleh ini kliennya utama dan pencetakan dimanapun gitu ya, betul. Jadi dulu itu ada buku CMYK ya, warna ini ditemukan dari perpaduan C-nya ini, panduan ya. Ini. Masalahnya kan penerbit ini kan tidak semua punya desainer yang memang paham begitu, Mas. Nah, betul. Tapi alhamdulillahnya, syukurnya teman-teman yang ditanyain pas suatu warna itu bisa memahami ketika Anda melihat warna dari layar. Setiap layar beda. Apalagi dilihat file dari sini RGB. Iya. Udah itu udah ibarat itu udah mulai terpahamkan. Mulai bisa didiskusikan. Iya, masalahnya penerbit sudah paham. Penulisnya, Mas, yang punya buku nih sekarang. ini kan rumit, siklus itu rumit, Mas. Jadi gimana ini? Makanya aku senang bersahabat dengan pelanggan ini biar yang dihantam penulis itu bukan hanya percetakan. Karena bantu menerangkan gitu. Iya. Ya sisanya kan kita dituduh ya hanya alasan aja gitu. Tapi ya kalau tidak biasanya rata-rata dari sejumlah itu kalau di penerbit ya Mas ya. Betul. Ya memang ada yang lari mungkin ya, tapi kemudian ada yang tetap balik lagi gitu. Iya. Berarti pengalaman di percetakan sama ya Mas ya. Sama Mas. Sama, dan akhirnya ketika kita udah ke arah pelanggan yang perfect tetapi kita belum kenal. Yang warnanya harus akurat gini-gini, memang kita lebih baik slow menghindar dulu. Karena gini, kadang-kadang teman-teman ini ekspektasi teman-teman dengan real apa industri percetakan di sekitar kita itu kadang-kadang nggak ketemu gitu. Jelas Mas, jadi kita ini pengennya kan modal ringan, hasil maksimal. Betul kan? Ya, yang kedua ini juga loh, kadang-kadang teman-teman yang sering melihat buku bagus dari luar, kemudian menginginkan seperti itu dan dikerjakan di lokal-lokal kayak gini di Indonesia aja lah, itu ya nggak akan capek kayak gini. Iya. Karena gimana mesin-mesin yang kita miliki mesin-mesin buangan sampah mereka. Iya. Tapi beberapa jenis misalnya kayak India, yang India, voucher lumayan ini cover-covernya. Nah sebenarnya bagus buku, lumayan baik itu sebenarnya interaksi pemahaman antara penerbitan sama percetakan ketemu. Voucher itu tidak pernah mainkan warna aneh. Iya, putih dasarnya. Iya, itu aman, cari aman, tetapi masih kelihatan prestis. Iya. Malah yang berbahaya itu saat cari cara-cara lain itu loh, warna yang lain-lain gitu loh. Karena dia ngerti, ya ini Yogyo lah kabeh loh. Paling putih aman. Iya, paling netral dia ya. Kalaupun ada warna sulit itu enggak lebar gitu loh. Nah, jadi cari aman, layout juga cari aman gitu. Nah, jadi ketika proses memang ada beberapa kelemahan produksi yang bisa disiasati ya. Jadi akhirnya kelihatan bagus karena ya jane kuwi dasarnya sudah oke gitu ya, nggak aneh-aneh, nggak rumit-rumit ya. Skill cetak ini ra perlu tinggi, tetapi standar, tapi karena dikemas dengan cara yang menghindari apa? Iya. Trouble. Country juga ini udah mulai membaik. Ininya, covernya apa? Apanya Mas? Ya covernya. Oh, kira membaik apanya? Country. Wah, cantik. Rajin sekarang di buku. Tadi baru jadi, lupa aku judulnya apa itu. Oh, yang ini. Upload putih. Iya, banyak putih. Iya. Baru buka PO. Oh, itu. Mas, apa namanya kalau dari pelanggan ya, yang menyebalkan, yang bikin Mas Fajar sebagai orang utama itu merasa aku nggak bisa garap ini gitu, apa Mas? Ya itu Mas. Permintaan yang aneh-aneh. Ya di luar gini. Waktu. Ekspektasinya teman-teman memang
diapresiasi ketika itu pemikiran buku-buku yang berkualitas bagus. Nah, terus kemudian masuk ke sini ininya seperti itu, kita itu nggak punya komponen support itu. Kita itu nggak, itu berat, kita nggak sanggup gitu. Nah kayak gitu itu kita memang. Tapi itu terjelaskan di awal ya Mas ya. Nah makanya saat itu diproses selesai setelah. Oh. Tapi sih nggak banyak. Iya. Nggak, itu relatif nggak banyak tapi ada. Tapi biasanya baru. Karena kan. Penerbit baru. Iya baru. Iya. Tapi kita memang ya ono kesalahan. Iya. Itu yang sering apa ya? Ya sering ya kan nggak mungkin hubungan dengan mitra kan mulus-mulus saja kan nggak mungkin Mas. Ya. Nah apa gitu yang biasanya yang bikin penerbit percetakan ini kesel banget gitu loh Mas. Kamu bisa bayangin nggak waktu ketika harus nyeta ke penerbit banyak banget karena anggotanya banyak. Yo perusahaan sekecil kayak kita kan untuk menampung itu jelas nggak mampu ya, umpamanya minta cetak banyak itu ya. Iya. Ini hanya contoh aja, minta cetak banyak. Ini aku, ini terus terang. Ini banyak sekali, wah permintaan pasar banyak, ya toh? Iya. Buku laris nih. Laris lah. Aku kan nggak mampu, aku udah ngomong sama penerbitnya nggak mampu. Terus karena apa ya? Karena mungkin penerbitnya juga nggak mau repot. Iya. Meminta kita untuk mendistribusikan pesanan dia. Oh, itu menyuruh berdistribusi. Kita nggak menawari. Iya. Suruh ya nggak mau, kirim aja langsung. Iya, tapi aman karena ya. Penerbit minta tolong biar langsung ke pelanggannya. Ke pelanggan, reseller nggak ya? Bungkus kirim sana ini, bungkus kirim sana ini, kirim sana. Ya aku bisa paham ketika kemudian permintaan banyak dan barang agak nggak ada, itu kan yang terjadi munculnya kayak pembacaan gitu ya. Iya toh? Iya. Nah, ketika pembacaan itu masih produksi kan. Nah, padahal di kita sudah disiasati tuh cara berproduksi dengan kemampuan seperti ini. Covernya itu cetak 1000 kalian isinya bertahap. Biar berjalan. Kalau isinya nunggu sekalian kan nanti waktunya semakin panjang, pasar semakin kosong. Iya, chaos kayak minyak goreng. Akhirnya kan keputusannya cover dihajar semua, kebutuhan sesuai keinginan, tetapi isinya dicetak bertahap. Persekian biar gitu ya. Mesin jalan yang sono, proses yang lainnya bisa Iya, dijalani. masa cuma ngurusin itu, JPS gimana? Masa ada percetakan disewa 400 halaman tak jilid 200 kan nggak mungkin. Iya. Halaman itu tiba-tiba kekacauan itu dan salah persepsi yang tidak paham tentang proses produksi karena kita malah ingin membantu, malah salah paham ya. Ya dan kayaknya aku tahu nih Mas. Dan sangat menyakitkan kemudian dikira aku yang menjual. Oh, jadi tertuduh gitu ya. Menurut aku wis rampung kabeh, sudah selesai, barang sudah dikirim. Ya belum terbayar. Oh, jadi kita udah berkeringat-keringat, barang udah dikirim semua. WA komplainnya itu dikira aku menjual. Berarti soal ini ya mungkin jumlahnya digandakan atau apa gitu ya. Barang udah nggak ada di aku, udah semua tagihan nggak dibayar deh. Oh, iya. Kalau konflik, maksudnya gini lah Mas. Oke, konflik, tapi kan masalah pembayaran tetap selesai kan. Gitu. Oke, nggak lagi gitu setelah itu gitu. Kalau ini sih rugi 2 kali sih Mas. Ya, jadi intinya kita waktu itu cuma berpikir itu menjelang COVID aja. Jadi kita cuma berpikir ini mungkin menguji perusahaanku runtuh enggak aku bilang. Oh, itu tapi ya. Alhamdulillah kok malah gede berarti ya Mas. Gede bagi Koto gede sekali. Iya. Ya untuk ngerbitin bukunya Mas Koto itu ya 15 judul lah. Astagfirullah. Kalau tawar kayak tadi nawar itu loh. Iya, angka iya. segitu. Tadi baru nawar 15 judul, Bung. Gede itu Mas. Hilang ya. Berarti mitra hilang, uang nggak kembali. Wah, ini piye ya kudu kurang sedekah paling saya. Tapi memang
punya itu ya Mas, dalam satu periode kadang-kadang selalu ada itu ya. Ada. Misalnya iya kayak tuduhan salah paham tadi itu loh. Iya kan sama, itu nggak cuma di percetakan kan, penerbit aja sering ketuduh begitu kan Mas. Misalnya cetak 300 kok di sini ada gitu misalnya. Berapa totalnya? Nah gitu-gitu kan, kecurigaan gitu. Tapi ya memang ya pada akhirnya pada akhirnya kan hubungan terjalin kan karena ada rasa percaya ya. Iya, dan yang kedua rezeki itu bukan dari situ ya. Aku stop atau rezeki itu aku yakin dari Tuhan. Jadi ketika aku diuji, ya aku hanya mendoakan kebaikan-kebaikan dan Tuhan akan bisa menentukan pasti ya, dan enggak ngefek. Iya. Enggak ngefek, tapi ya maksudnya aku enggak ngefek gitu. Iya. Enggak ngefek, kemudian enggak bisa berproduksi ya tetap berproduksi. Bahkan malah dengan ada ujian itu malah makin oke. Solid, malah utangnya lunas. Oh, oke. Emang percetakan punya utang juga? Kira cuma punya penerbit yang utang di percetakan. Utangnya banyak ya bro. Utangnya banyak. Mesin lo mahal mas. Iya. Enggak, ini bercanda kan mas. Seru nih, ini kita bercanda nih. Mas itu bercanda. Tapi mas, ada nggak sih kadang-kadang rumitnya kan itu ya, hubungannya justru kadang-kadang ya, hubungan kita hubungan personal nih, tiba-tiba ada clash kejadian begitu kan juga tadi itu kita sudah rugi tenaga, rugi uang gitu, terus kemudian juga hubungan hilang juga, teman hilang gitu. Itu juga agak menyedihkan saya sebagai orang yang gitu. Iya, dan makanya kayak gitu nggak tak pikir pusing. Memang cuma dalam bisnis ada satu stempel yang harus stempelin. Stempel ketika ya wes lah iki tak stempel aja, wes mendingan kalau kita bukan stempelin jelekin enggak, ketemu yang ngobrol, ketemu ngobrol. Nah ketika baru ngerjain pekerjaannya mereka, apa sih stempel itu dari perusahaan kan stempelin, tandai istilahnya mas. Bukan, tapi orang ngecing lah, ketemu ngopi yang ngopi. Iya. Artinya kan si ini memperlakukannya begini, kayak gitu. Dan penerbit ini berarti harus begini caranya nih, kayak gitu. Terus ada yang juga ya jangan dulu lah yang ini. Ya, gimana cara menolak mas? Gimana cara menolak? Kebetulan belum pernah menolak, tapi menolak sendiri ya mereka. Oh. Ya kan itu kesulitan juga kan mas. Ini misalnya kan diomongin utangmu udah banyak nih, ini masa cetak lagi kan itu juga nggak etis rasanya ngomong itu toh. Ya kan Mbak Ita. Kita lahir dari komunitas. Iya. Kita juga banyak salah, belajar dari yang lama-lama. Sebenarnya sudah lama ya teman-teman ya, karena bagaimana Anda bayangin nggak sebuah percetakan data dari percetakan bisa bayangin nggak rawannya? Kalau kalian sembarangan bisa bayangin. Ya dong, menada dong, sama kembalikan uang ke bendahara daerah dong. Teman-teman yang mau mengerjakan tapi pinjam dokumen kita akan kita seleksi. Entah kenapa aku itu hanya kurir, aku hanya orang yang mengantar buku, ngurusi teknis. Tiba-tiba para petinggi saya itu mempercayakan. Enggak, para petinggi saya itu enggak cocok. Oh, mereka sempat kasih. Ya. Terus Lentera di Pantara yang dulu di kantor di Jogja sama Mbak Titi dibawa ke Tan Kayu. Nawari siapa yang mau ikut, tapi di Tan Kayu aja.